Baik, pada percobaan berikutnya adalah percobaan bab 4 mengenai rangkaian berikut, di mana rangkaian memiliki dua sumber tegangan, yaitu V1 12 volt dan V2 sebesar 10 volt. Berikut adalah rangkaiannya pada modul drainer. Bisa dilihat, yang sebelah sisi kanan adalah V2 yaitu 10 volt, sebelah kiri adalah V1. Kemudian apa yang harus diukur pada rangkaian berikut adalah arus dari masukan I1, I2, dan I3, di mana semua ada di bagian atas ini. Setelah itu, berikutnya adalah I aksen 1, I aksen 2, dan I aksen 3. Tempat pengukurannya sama, namun tegangan pada V2 disortkan atau dihubungkan, jadi tanpa tegangan pada V2. Kemudian pada berikutnya adalah di mana tegangan pada V1 dihilangkan dan pengukurannya adalah I double aksen 1, I double aksen 2, dan I double aksen 3. Tegangan yang digunakan adalah V2 yaitu sebesar 10 volt. Berikut adalah tabel yang harus diisi dan cara pengukurannya adalah sebagai berikut, di mana pada pengukuran I1 yaitu melalui keluaran resistor 4K7. Yang diukur adalah arus, jadi cara mengukurnya adalah dengan cara di seri. Hasil yang didapatkan adalah 1,78 mA. Kemudian pengukuran pada I2 yaitu keluaran dari resistor 2K2. Arus yang dapat adalah 2,60 mA. Kemudian pada I3, arus yang diukur adalah dari masuknya jalur ke resistor 470 ohm, di mana ada percabangan dari 2K2 dan juga 4K7, hasilnya adalah 4,40 mA. Berikutnya pada rangkaian yang kedua, di mana V2 pada sumber tegangan itu dihilangkan dan disatukan atau disortkan pada rangkaiannya. Untuk pengukurannya tetap sama, yaitu pada 4K7, 2K2, dan juga 470, di mana I aksen 1 bisa kita ukur dan hasil pengukuran adalah 2,02 mA. Untuk I aksen 2 kita ukur pada keluaran dari 2K2. Oh maaf, terbalik. Karena memang hasilnya adalah 0,26. Ini adalah disambung ya. Oh gak usah. Mari lanjut. Berikutnya adalah pada I aksen 3 yaitu sama. Ada masuknya 470. Maka hasilnya adalah 1,55 mA. Untuk berikutnya adalah pada pengukuran percobaan yang ketiga, di mana sumber tegangan pada V1 dihubungkan atau disortkan, dan kita hanya menggunakan sumber tegangan pada V2 yaitu 10 volt. Untuk pengukurannya sama, pada poin atau titik I double aksen 1 yaitu pada 4K7. Hasilnya adalah 0,22 mA.
Berikutnya adalah pada 2K2. Maaf, terbalik. Hasilnya adalah 2,90 mA. Kemudian pada I double aksen 3, yaitu pengukuran pada nilai 470 ohm. Hasilnya adalah 2,68 mA. Berikutnya adalah untuk penyelesaian pada penjumlahan nilai yang ada di tabel percobaan 1 teorema superposisi. Setelah hasil yang didapatkan, kita bisa mencari secara teori perhitungan I1 sama dengan I aksen 1 ditambah I double aksen 1, dan untuk yang selanjutnya menggunakan rumus yang sama. Setelah kita jumlahkan, terdapat dua nilai yang memiliki kutub negatif atau nilai negatif, dikarenakan pada I double aksen 1 dan I aksen 2 arah dari arusnya itu berbeda dari yang awalnya, dimana untuk I double aksen 1 ketika ada tegangan pada V1, arah arus mengalir ke sisi kanan dan menuju 470 ohm. Sedangkan pada gambar berikut, di mana tegangan pada V1 dihilangkan, maka arus bergerak ke arah kiri. Untuk itu kita harus menulisnya dengan nilai negatif, dan itu berlaku juga pada hasil pengukuran untuk I aksen 2. Nilai yang didapat adalah sebagai berikut. Pada percobaan yang berikutnya, yaitu terdapat rangkaian yang kedua, di mana V1 tetap menggunakan 12 volt dan sumber pada V2 diganti dengan sumber arus sebesar 8,5 mA. Untuk nilai pada resistor juga dirubah, tapi nilai maksud saya tempat untuk pengukuran arus atau titik pengukuran arus yaitu tetap sama di bagian atas rangkaian semua, di mana I1 di dekat dengan R1 1 kilo ohm, I2 dekat dengan R4 4,7K atau 4K7 ohm, dan I3 pada inputan R5 maksudnya R3 220 ohm. Untuk percobaan yang pertama, terdapat sumber tegangan dan sumber arus dinyalakan bersamaan. Kemudian percobaan kedua, di mana sumber arus di-shortkan atau dibuka. Kemudian percobaan yang ketiga, di mana sumber tegangan dihubungkan dan hanya menggunakan sumber arus saja, sesuai dengan tabel berikut. Baik, berikut adalah rangkaiannya. Untuk pengukuran menggunakan avometer di setting pada set miliampere. Yang pertama kita ukur adalah arus keluaran dari 1K, yaitu pada I1. Sebesar 7,50 mA. Kemudian I2 yaitu dari 4K7 nya
arus yang didapat adalah 3,37 mA. Kemudian pada I3, di mana arus masukan atau input dari 1K dan 4K7 yaitu sebesar 10,89 mA. Berikutnya adalah tahap percobaan yang selanjutnya, di mana sumber pada arus dihilangkan atau dibuka, tidak disortkan. Kemudian kita ukur pada nilai I aksen A, I aksen B, dan I aksen C. Yang pertama pada I aksen A, sebesar 7,34 mA. Kemudian I aksen B yaitu 0. Kemudian untuk I aksen C sebesar 7,37 mA. Pada rangkaian berikutnya kita hubungkan kembali sumber arus dan kita shortkan atau kita hubungkan untuk sumber tegangan, jadi tidak menggunakan sumber tegangan. Dan kita bisa ukur untuk nilai pada I double aksen A, I double aksen B, dan I double aksen C, sama seperti pada sebelumnya. Maaf. Untuk nilai pada keluaran 1 k ohm yaitu 0,51 mA. Untuk nilai keluaran dari 4K7 yaitu 3,88 mA. Untuk nilai pada I double aksen C atau nilai pada arus masuk 220 ohm yaitu sebesar 3,31 mA. Sama seperti percobaan yang pertama, untuk percobaan yang kedua, pada rangkaian yang kedua, teorema superposisi, kita setelah melakukan pengukuran mendapatkan nilai pada setiap tabel. Dan untuk perhitungan yang paling bawah ini, yaitu di mana IA atau I1 tadi sama dengan I aksen A ditambah I double aksen A, di mana hasil yang didapatkan adalah pada penjumlahan 7,34 ditambah dengan minus 0,51 sama dengan 6,83. Perhitungan ini dilakukan pada IB dan juga IC dan didapatkan hasil seperti berikut.